Nama saya Muhammad Hikam Ainul Haq. Saya lahir di Cirebon 7 Mei 1996. Eh, yang pasti saya lahir di rumah sakit ya. Bukan di bidan, apalagi di dukun gitu. Terus untuk background pendidikan, saya dulu pernah di Pondok Pesantren Al Anwar Sarang Rembang, di pondoknya almarhum almarhumlah Mbah Yai Maimun Zubair sekitar 2013 sampai 2015. Setelah itu saya lanjut di Pondok Pesantren Uswatun Hasanah di Balerante di Cirebon. Beliau pengasuhnya adalah almarhum almarhumlah Kiai Haji Abdullah Salim. Lalu setelah itu saya 2017. Jadi saya 2015 ke Uswatun Hasanah, ke Balerante. 2017 Kiai saya wafat. Pas Kiai saya wafat, saya ditelepon sama abah saya. Kata abah saya, nanti selesai urus-urus tahlilan dan semua urus-urus acara tahlilan dan sebagainya, nanti pulang dulu gitu. Akhirnya saya nurut. Pas pulang, abah saya bilang, udah kamu pindah aja ke luar negeri. Artinya melanjutkan pendidikan di luar negeri saja. Nanti matur ke Nyai bareng sama Umi saya. Aduh, sebetulnya saya nggak mau ke luar negeri. Berat hati sebetulnya. Saya sangat berat hati. Nggak mau sebetulnya ke luar negeri karena saya masih betah gitu di pondok waktu itu. Saya mau di sini aja. Cuman, aduh ya Allah, kata saya. Saya udah nggak ada. Gitu. Akhirnya mau nggak mau lah, saya ikut aja. Akhirnya saya matur sowan boyong ke Ibu Nyai sama Umi saya. Setelah dari boyong dari Balerante, terus lanjut di luar negeri di Yaman, ya Hadramaut. Di Yaman sekitar sampai 2019. Dari 2017 saya pulang. Terus setelah itu tidak jauh dari itu kan, tidak lama COVID. Setelah COVID sudah saya nggak berangkat lagi sampai sekarang. Akhirnya sekarang ya seperti ini. Ini sudah di pondok. Perjalanan sampai di titik sekarang, wah kalau diceritain kayaknya banyak sedihnya daripada senangnya gitu ya. Karena saya itu, ini yang nggak banyak orang tahu ya. Saya itu sering diremehkan oleh orang lain. Bahkan saya itu sering dianggap kalau saya itu gagal. Dan yang mencetuskan kalau saya itu diremehkan, saya itu gagal, tidak saya itu ilmunya tidak memuaskan dan sebagainya gitu ya. Itu adalah abah saya sendiri. Abah saya sendiri. Karena track record pendidikan saya itu nggak lama. Jadi saya mondok itu nggak lama. Mondok, kiai wafat, pergi. Akhirnya keluar negeri. Jadi nggak lama. Dan termasuk saya ya santri yang bulat, saya itu banyak main waktu di pondok. Banyak dolan gitu. Akhirnya itu abah saya yang sering ngomong seperti itu karena pendidikan dari keluarga saya itu keras. Keluarga saya itu didikannya keras. Tidak hanya abah saya ke saya, tapi kakek saya ke abah saya juga, mbah Mai itu keras semua. Pendidikannya sangat keras. Sampai turun ke saya, anak laki-laki satu-satu juga keras. Sampai pada pada batas ya tadi saya dianggap, kamu tuh gagal, kamu tuh mondok nggak karuan, kamu ini, wah, sampai dikatakan seperti itu. Tapi ya saya fan-fan aja. Artinya ya kalau kepikiran pasti ya. Umumnya orang kan pasti kalau direndahkan kan pasti ada rasa sakit hati lah, ada rasa minder, ada rasa jengkel, emosi dan sebagainya. Tapi
saya buang jauh-jauh perasaan itu. Saya yakinkan diri saya bahwa saya bisa eh, memberitahu mereka bahwa apa yang selama ini dianggap negatif kepada diri saya, dianggap gagal dalam diri saya, itu bukan saya. Jadi bagaimana caranya saya memberikan apa ibaratnya ya, bukti bahwa ini loh hasil perjalanan saya eh, selama menimba ilmu di luar gitu. Artinya ilmu saya manfaat. Gitu. Insya Allah ilmu saya manfaat, insya Allah ilmu saya berkah. Walaupun saya bukan orang pinter, saya juga bukan orang alim, bukan orang yang diekspektasikan tinggi oleh khalayak lain mungkin gitu ya, yang gimana-gimana enggak. Tapi yang penting insya Allah ilmu saya bisa bermanfaat, bisa barokah karena hasil dari guru-guru saya dulu, dari Mbah Yai Maimun Zubair, sekeluarga, Mbah Ubab, Mbah Yai Najih, dan yang lainnya juga barokah dari almarhum almarhumlah Ki Abdullah Salim, Ibu Nyai, sekeluarga, dan guru-guru saya. Jadi saya sebetulnya sebelum ke pondok itu saya udah kayak di pondok. Di rumah itu udah kayak di pondok. Jadi sama orang tua tuh sama abah itu udah kayak santri saya tuh. Jadi ngaji bareng sama santri, terus apa-apa ikut sama santri. Pokoknya jadi sebelum pondok itu udah kerasa kayak pondok. Bahkan abah saya tuh jauh lebih keras kepada saya ketimbang kepada santri. Jadi dulu saya itu ngaji privat sama abah saya. Kurang lebih 3 tahun lah waktu saya masih sekolah. Ngaji privat itu isinya wah, udah pokoknya kalau mentalnya nggak kuat mungkin saya kabur waktu pada saat itu ya, waktu itu kabur mungkin. Karena pas ngaji itu saya harus baca sendiri, harus maknain sendiri, terus menjabarkan sendiri gitu. Ketika salah sedikit udah selesai. Ya apa aja yang ada di dekatnya usah lempar susus gitu. Minimal ya omongan yang nggak enak lah. Saya dikatain kalau bahasa Indonesianya kamu tuh bego banget gitu, kamu tuh bodoh gitu, gitu aja nggak bisa, otak kamu dipakai, kamu sampai bahasa yang seperti itulah keluar. Itu awal-awal ngaji privat itu memang mental saya kena sebetulnya pada saat itu, karena tidak hanya batin yang sakit tapi raga juga sakit gitu. Untung nggak dilemparin pisau untungnya gitu. Tapi untungnya hati saya masih kuat waktu saat itu, dan saya masih bisa berpikir lebih jauh. Saya mikirnya ya mungkin abah saya begini karena saya laki-laki satu-satunya, nggak mau saya gagal dan sebagainya. Tapi di lain sisi saya mikir juga, tapi ya nggak gini juga bro gitu. Gimana ini? Tapi saya pernah sempat kepikiran pengen kabur. Ada pada saat itu. Saya pernah kepikiran saya kabur aja mungkin ya. Saya lari kemana gitu. Larian. Tapi sayangnya pada saat itu saya masih miskin. Saya masih melarat jadi nggak punya duit. Jadi saya bingung kalau kabur kemana, belum punya teman banyak, nggak punya duit juga, nggak punya harta benda, gimana kan mau tinggal di sana? Masa saya mau ngegembel? Saya mikir gitu. Akhirnya saya mikir gimana caranya ini biar ngaji itu paling enggak penyiksaannya diminimalisir lah gitu. Bisa terminimalisir, artinya bisa lebih baik. Akhirnya saya mikir, akhirnya hasil dari mikir saya, kata saya wah ini mah mau nggak mau sebelum ngaji ya saya harus deres dulu, karena saya tadinya nggak pernah deres ke ngaji itu. Jadi ngaji aja, jarang deres lah, nggak pernah deres. Kalau main sih nggak, kalau bulet sih nggak, artinya nggak ngaji, bolos ngaji sih nggak, cuman kurang deres saja. Akhirnya mau nggak mau saya deres dengan santri senior yang lain, santri dalam, deres maknain penjabaran ini. Akhirnya ketika pas ngaji itu yang tadinya biasanya azabnya itu azim gitu, asyadul azab, tadinya ini jadi lebih ringan, jadi nggak terlalu dimarahin lah gitu. Karena hasil dari saya deres dulu.
Akhirnya dari situ saya pikir, wah iya bener, berarti jalan satu-satunya bukan kabur kata saya, tapi saya harus terus dulu ini. Dari semenjak saat itu saya terus dulu, akhirnya kesalahan saya berkurang sampai di titik saya ketika baca sudah nggak pernah digubris. Itu abah diem, paling kalau salah cuma gitu doang. Sampai di titik itu dari yang tadinya asyadul azab itu siksaan yang luar biasa, batin mental itu luar dalam, sampai udah nggak digubris. Artinya berarti saya sudah bisa gitu, sudah lebih mampu. Dan hasil dari semua perjalanan saya yang syadid, yang lumayan keras itu, saya bisa memetik buahnya, memetik hasilnya sekarang. Setelah saya pikir-pikir sekarang, iya ya, dulu orang tua saya begitu, yaitu untuk kebaikan saya juga sebetulnya. Dan kebaikan itu sekarang sayalah yang menikmati, sayalah yang memetik buah itu, saya yang menikmati hasilnya. Ya enaknya sekarang gitu, memang gak enaknya awalnya gitu, karena kan al ajru biqadri ta'ab. Kenikmatan itu tergantung bagaimana tingkat kesusahan kita gitu kan. Semakin kita susah, ya pasti akan semakin nikmat hasilnya, hasil akhir. Jadi mungkin kurang lebih segitulah sekelumit kisah perjalanan rada suram saya dari mulai titik kegelapan sampai sekarang. Alhamdulillah sudah rada terang, belum terang sih, cuman rada terang. Kalau aktivitas, ya saya pengangguran sih. Aktivitasnya ya sebetulnya khidmat di pondok saja sih. Ngurusin pondok, ngurusin anak-anak, bantu, ya sedikit membantu abah saya kalau ada acara, ada tamu, ataupun ada hal-hal yang memang harus saya yang melaksanakan gitu. Siap terima tugas saja gitu, ready aja gitu. Dan paling ngajar aja. Kalau di pondok jelas saya juga ngajar di sekolah di MTS NU Putra 2 Buntet Pesantren, itu sebagai bentuk ya khidmat saya ke Buntet lah. Itu aktivitas ini ya, aktivitas belajar mengajar saya itu. Kalau aktivitas di luar pondok ya mungkin bisnis sih, paling bisnis. Jadi saya banyak bekerja sama dengan teman-teman saya yang lain, dengan orang-orang baru, orang-orang di luar khususnya, membuka bisnis-bisnis yang baru atau cabang-cabang bisnis yang sudah ada. Ya tetaplah kan, apalagi zaman sekarang ya, perlu lah ekonomi itu memang harus ditunjang dari sekarang. Walaupun orang lihat saya ya nggak usah mati-matian gitu, toh di belakang saya sudah mumpuni gitu, tapi saya orangnya nggak bisa begitu. Saya orangnya nggak bisa yang gini gitu. Artinya misalkan saya minta apa gitu, minta hal-hal yang besar, misalkan minta kendaraan atau apa, saya nggak bisa begitu. Jadi saya orangnya lebih suka ke agak tertutup ya. Jadi kalau punya usaha, saya lebih suka hanya orang-orang tertentu, saya saja yang tahu. Orang tua banyak yang nggak tahu saya usaha apa aja. Ataupun saya misalkan butuh modal, saya lebih suka nyari sendiri ketimbang saya minta modal. Itu di bidang usaha. Di bidang pendidikan ya kadang saya juga diminta untuk ngisi seminar di salah satu kampus di Cirebon pernah. Kadang juga saya diminta untuk ngisi acara di acara hajatan, halal bihalal, muslimat, fatayat NU dan sebagainya. Dan untuk yang diperjuangkan sekarang ya, menemukan cinta sejati. Menemukan cinta sejati. Itu yang sedang diperjuangkan mungkin. Ya. Karena kalau sudah berbicara cinta ya, kalau kita sudah cinta akan sesuatu, apa aja pasti akan kita kejar, kan gitu ya. Cinta kepada pendidikan, ya kita akan kejar pendidikan itu setinggi-tingginya, kan gitu. Cinta kepada kebaikan, ya kita akan
fastabiqul khairat kan itu. Cinta kepada pasangan ya usaha aja dulu gitu. Intinya yang lagi saya kejar sekarang ya kurang lebih ada di satu bahasa tadi, mengejar cinta sejati. Dalam konteks yang lebih luas ya di dalamnya. Itu sudah saya paparkan tadi di podcast dengan Mas Lukta bahwa santri zaman sekarang dengan zaman dulu beda. Kalau zaman dulu mungkin santri wajib harus bisa ngaji gitu. Ya memang sekarang juga harus bisa ngaji. Tapi sekarang lebih lebar lagi, lebih luas lagi. Santri tidak hanya bisa ngaji, tapi harus juga bisa menguasai zaman di mana dia hidup. Karena saya ingat dauhnya kalamnya Nabi Ibrahim itu kurang lebih saya artikan saja ya. Kalau kamu pengen jadi orang sukses, taklukkan zaman di masa kamu hidup. Itu kamu bisa sukses. Jadi misalkan ada santri keluar dari pondok jadi dokter, itu sukses. Ada santri jadi pengusaha juga sukses. Jadi nggak monoton harus terlalu agamis gitu. Apapun yang bermanfaat yaitu sangat baik lah, sangat baik sekali. Apalagi sekarang kan dunia digital ya. Santri harus bisa berdakwah, mengisyarkan agama Islam tidak hanya melalui mulut-mulut, tidak hanya melalui dari rumah ke rumah, tapi juga sekarang sudah lebih luas lagi, harus bisa mengisyarkan Islam melalui dakwah di medsos, di dalam media sosial. Nah, itu baru namanya santri milenial seperti itu. Dan saya rasa santri sekarang ini sih pada apa ya? Pada keren-keren. Mereka sudah bisa ngerti sendiri apa yang harus mereka lakukan gitu ya. Mereka bisa mengisyarkan di medsos. Cuman paling mereka harus bisa menahan diri dari keluar batas itu. Kadang-kadang gara-gara medsos ini yang tadinya tujuan utamanya adalah isyarul Islam fil medsos, akhirnya cuman ini aja, cuman buat main-main aja itu kan. Tapi dakwah fil medsos kan caranya macam-macam ya. Bisa lewat misalkan kegiatan sehari-hari diekspos, bisa dengan misalkan kegiatan yang lain seperti olahraga ataupun bermasyarakat dan sebagainya. Itu juga kan bentuk dari dakwah isyarul Islam fil medsos gitu. Dan kalau pendapat saya, santri zaman sekarang sebetulnya lebih sukses ketimbang santri zaman. Bukan berarti mengkucilkan santri zaman dulu. Karena santri zaman sekarang jauh lebih banyak bisa macam-macam ketimbang santri zaman dulu. Kalau sekarang sekarang kan santri banyak bisa lah. Gak mesti di dunia yang dunia pesantrennya saja. Di dunia luar pesantren pun mereka bisa menguasai di bidang-bidang umumnya. Kalau dulu kan belum ada HP, belum ada apa kan, hanya fokusnya di situ. Ya intinya harapannya ya seperti itulah. Intinya apapun yang dilakukan oleh santri harus yang bermanfaat dan harus menjadi nilai yang besar bagi kemajuan pesantren khususnya dan bagi kemajuan agama Islam itu sendiri. Hobi kebiasaan yang jarang orang ketahui. Ngeband mungkin. Ngeband. Ini jarang orang tahu. Walaupun ya ada sebagian tahu, tapi jarang sekali orang tahu. Karena saya suka musik. Saya suka musik dari kecil, dari SD. Waktu itu pertama kali saya tahu itu awal mula Peter Pan keluar. Ketika Peter Pan keluar sekitar awal tahun 2000-an ya, 2002-an gitu. Itu saya langsung ngefans sama drummernya. Itu namanya Reza, sekarang udah keluar. Saya seneng banget itu. Akhirnya saya sama teman-teman saya ngeband yuk. Orang zaman dulu kan, anak-anak kecil zaman dulu itu
kalau ada orang yang pernah ke studio musik itu dianggapnya hebat gitu, ih keren gitu, keren, ih pernah main musik di studio keren gitu. Jadi saya pernah bolos sekolah, berangkat dari rumah ke sekolah, cuman pas waktu istirahat saya nggak balik lagi ke sekolah, di studio sama teman-teman jalan. Itu main musik di sana saya. Dari pertama masuk studio itu langsung melongo aja. Ih, ini alat musiknya keren banget ini gitar. Saya langsung terpana ke drumnya kan. Drummernya keren nih, drumnya nih gini. Kan zaman segitu kan saya baru lihatnya di VCD kaset bajakan kan. Cuma lihat di TV kan. Kayaknya susah nih main drum gitu. Kalau dulu itu namanya bukan ngeband tapi ngedrum. Ngedrum yuk itu pasti ngajakin ngeband. Karena zaman dulu tuh kebanyakan anak-anak kecil pengen bisanya tuh main drum, bukan main alat musik lain. Pengen main drum atau jadi vokalis, kebanyakannya itu. Nah kalau sekarang kan udah nggak aneh, banyak kok yang anak-anak kecil pada main bermusik. Kalau sekarang semakin majunya teknologi dan perkembangan zaman kan, anak kecil juga asupan makanannya juga udah beda. Orang-orang sekarang dengan dulu itu dari segi fisik aja beda. Kalau dulu umur segitu ya fisiknya segitu, wajahnya segitu. Kok orang sekarang itu pada umur baru berapa mukanya udah kayak muka umur 30-an. Lebih sepuh gitu. Itu karena efek ini sih. Kayaknya efek, salah satu efek makanan ini tuh. Efek apa ya? Sosial mungkin ya. Karena lebih lebih suka bergaul dengan yang lebih tua gitu. Kalau zaman saya dulu kan ya umur segitu sama yang segitu, umur yang rada besar ya sama yang segitu gitu. Kalau sekarang kan enggak, yang kecil-kecil mainnya sama yang tua-tua, akhirnya ikut ke bawah tua. Makanya saya punya santri itu, ada santri enggak satu orang itu dia baru lulus sekolah tahun kemarin, mukanya lebih tua dari saya. Saya bilang, umur kamu berapa sih, kamu lahir tahun berapa, kata saya. 2004 Gus, 2005. Buset, kata saya, ya Allah, kamu 2004, 2005. Mungkin 2004 SM kali sebelum Masehi, kata saya. Kalau lebih tua dari saya, kata saya, Bu. Ininya fisiknya, kata saya. Jadi sosial mempengaruhi lingkungan, mempengaruhi pola hidup, gaya hidup, pola makan, asupan makanan juga mempengaruhi. Sekarang kan macam-macam makanan, udah banyak yang aneh-aneh. Kalau dulu kan enggak. Makanan ya itu aja paling adanya. Jadi pertumbuhannya sih paling itu sih kegiatan saya yang nggak banyak orang tahu itu adalah ya itu ngeband. Saya senang musik. Musik it's my life. Musik adalah sebagian hidup saya. Yang penting bisa mengantarkan kepada kepositifan apapun. Lalu kegiatan apa lagi yang nggak banyak orang tahu selain itu, apa ya, bulu tangkis ya orang tahu semua, saya senang bulu tangkis. Bola paling ini ya, traveler, saya senang jalan-jalan. Sama saya itu mukbang, saya itu kalau makan banyak, saya kuliner, saya suka kuliner. Jadi selain saya suka hobi saya musik apa sebagai musisi musisian ngeband gitu, habis jadi anak band jadi anak kiai. Samping itu saya juga traveler, saya senang jalan-jalan, menjelajahi tempat-tempat yang belum pernah saya jelajahi. Tapi saya nggak suka muncak, jujur saya nggak suka muncak dan nggak suka olahraga ekstrim. Muncak kan termasuk olahraga ekstrim, karena menurut saya orang enak di bawah ngapain di atas gitu. Kan muncak kan belum treknya susah gitu ya, belum nanti nyari air susah, tadi mau sholat gimana, mau buang air gimana, belum lagi harus ngadepin penunggunya, penunggu di gunung kan ngeri-ngeri. Belum kejanggalan-kejanggalan, oh males, kata saya, enggak lah, enakan di bawah gitu. Jadi saya lebih suka paling ke Curug gitu kalau misalkan di kaki gunung aja. Jadi saya lebih suka karena saya lebih suka yang dingin ketimbang panas. Jadi saya lebih suka kedinginan daripada kepanasan. Dari tadi saya di studio aja, enak adem.
traveler dengan kuliner karena makan saya banyak. Saya makan banyak beneran mas. Saya kalau makan banyak nggak bisa sedikit. Kecuali kalau lagi nggak mood ya. Tadi aja saya makan nggak terlalu banyak hitungannya. Karena apa ya? Takut nanti pas podcast itu munclak gitu. Tadi aja udah pengen munclak gitu. Paling itu sih. Oke. Oke. Untuk para subscriber mungkin ataupun yang belum subscribe juga wajib harus subscribe nih Alinaro Podcast, soalnya ada saya, khususnya anak-anak ini santri saya, kalau nggak subscribe kamu saya boyongin. Wajib subscribe karena dengan membantu kemajuan podcast Alinaro Batang ini juga sama saja seperti membantu kemajuan Alinaro gitu. Jadi kita sama-sama maju bareng, kita sama-sama sukses bareng, kita sama-sama dakwah bareng. Baik itu dakwah fil fil masyarakat ataupun fil medsos gitu. Intinya harus subscribe dan yang pasti jangan cuma subscribe, ditonton ya. Harus gitu aja.